Pendengar setia RRI Banten, kembali lagi dalam acara Mimbar Bimas Kristen. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Dan saya akan membacakannya. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pendengar setia RRI Banten, tema yang saya bagikan berdasarkan ayat ini dengan judul Merdeka dalam Kristus. Dan bagian ini merupakan ayat kunci di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ini merupakan ayat kunci dari perikop ini yang berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Pendengar setia RRI Banten, kalau kita berbicara mengenai merdeka versi dunia, yaitu kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa batas. Kalau dipandang dari sudut Alkitab atau perspektif Alkitab, kemerdekaan sejati untuk menjadikan pribadi kita sesuai dengan rencana Tuhan. Namun banyak orang merasa bebas secara fisik, tapi sebenarnya batinnya terbelenggu oleh dosa, rasa bersalah, atau ketakutan. Oleh sebab itu pendengar setia RRI Banten, ada 3 hal yang harus kita pahami supaya kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus memahami status perbudakan. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34 berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ayat ini Yesus menegaskan bahwa setiap kita yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Belenggu dosa artinya dosa bukan hanya soal tindakan buruk, tetapi kondisi hati yang terpisah dari Allah. Kita yang sudah jauh dari Allah, kita yang tidak taat kepada Allah, itu juga termasuk dengan dosa. Ketidakmampuan diri berbicara bahwa seorang hamba tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Ia membutuhkan pihak luar, yaitu seorang penebus untuk membayar harga. Artinya kita tidak bisa lepas dari dosa itu kalau bukan karena Tuhan Yesus yang menolong kita untuk lepas dari dosa itu. Yesus adalah penebus dosa kita. Poin yang kedua, kita belajar tentang sumber kemerdekaan. Di dalam ayat 36 tadi dikatakan, apabila anak itu, kemerdekaan Kristus tidak bersifat otonomi atau hasil usaha manusia yang merasa dirinya pintar karena ritual agamanya bagus, karena pendidikannya bagus. Tidak. Tapi kemerdekaan itu bersumber dari Kristus. Kemerdekaan itu adalah inisiatif Kristus sendiri. Hanya Yesus sang anak yang memberikan otoritas kepada kita. Sehingga kita yang statusnya jadi hamba diangkat menjadi anak. Yesus memberikan status itu dengan suatu pengorbanan yang luar biasa. Rela mati untuk kita. Ada harga yang dibayar oleh Yesus sendiri lewat kematiannya di kayu salib. Kemerdekaan kita tidak gratis. Itu dibayar dengan darah Kristus yang begitu mahal, yang tercurah di kayu salib. Kita dibeli bukan untuk dijadikan hamba. Kita dibeli untuk dibebaskan dari dosa-dosa kita. Poin yang ketiga berbicara tentang karakteristik kemerdekaan sejati, benar-benar merdeka.
Kata benar-benar merdeka dalam bahasa Yunani menggunakan istilah ontos, yaitu menekankan pada hakikat atau realitas yang sesungguhnya. Jadi, pendengar setia RRI Banten dimanapun berada, apa arti benar-benar merdeka? Nah, kali ini saya membagikan 3 hal dari kata benar-benar merdeka. Artinya apa? Merdeka yang pertama adalah merdeka dari hukuman dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang maut atau murka Allah. Seperti yang tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi kita karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus sendiri. Pengertian yang kedua dari kata benar-benar merdeka, yaitu mereka merdeka dari kuasa dosa. Artinya kita dibeli oleh kekuatan Roh Kudus. Untuk itu kita bisa berkata tidak kepada keinginan daging yang merusak kita. Pendengar setia RRI Banten, poin yang kedua dari kata benar-benar merdeka, artinya kita tidak dikuasai lagi oleh keinginan daging. Kita bisa menolak semuanya itu. Karena kita punya apa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yang terus memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Dan arti merdeka yang ketiga, yaitu merdeka untuk melayani. Kita dibebaskan bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk mengasihi sesama dan untuk memuliakan Tuhan. Satu ayat yang akan kita bacakan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di sini sangat jelas bahwa kita sudah dimerdekakan bukan untuk diri kita saja, tapi kita dimerdekakan dengan satu tujuan yang murni, yaitu untuk melayani sesama kita. Memberikan pelayanan kepada sesama kita tentu harus didasarkan atas dasar kasih. Kasih yang Yesus ajarkan bagi kita. Kasih yang tidak menuntut apa-apa. Bukti karena kasihnya, Yesus boleh menyerahkan dirinya, rela mati di salib untuk memerdekakan kita semua. Pendengar setia RRI Banten dimanapun berada, apa sih yang menjadi aplikasi dari pembacaan kita kali ini? Aplikasi yang praktis yang pertama, yaitu kita harus berhenti menghakimi diri kita sendiri. Jika Kristus sudah mengampuni dan memerdekakan kita, jangan biarkan iblis mengikat kita kembali dengan rasa bersalah di masa yang lalu. Saat ini kita harus menatap ke depan, melangkah ke depan bersama dengan Kristus. Meninggalkan segala intimidasi dari kuasa-kuasa yang tidak kita inginkan. Pandangan kita hanya tertuju kepada Kristus. Yang kedua, aplikasi praktis yang kedua yaitu jangan menghamba kembali. Waspadai kepahitan atau berhala modern yang ingin menjatuhkan hati kita kembali ke dalam dosa. Tetapi kita harus waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Dimanapun kita berada, fokus kita, tujuan kita hanya kepada Kristus. Yang ketiga, aplikasi yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Yesus berkata,
Karena itu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam ayat yang ke-32 dalam Yohanes tadi. Kebenaran itu didapat melalui persekutuan yang intim dengan firman-Nya setiap hari. Kalau kita bisa hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah, kita harus terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sejati. Pendengar setia RRI Banten, kita telah sampai pada penutup dari perenungan ini, yaitu kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan yang tuntas, mencakup masa lalu yang berbicara tentang pengampunan, masa kini berbicara tentang kekuatan, dan masa depan berbicara tentang pengharapan. Hari ini, jika kita merasa masih terikat oleh sesuatu, datanglah kepada Sang Anak, Yesus Kristus, sebab di dalam Dia sesuatu status kita bukan lagi hamba, melainkan anak-anak Allah yang merdeka. Apakah masih ada rantai dalam kehidupan ini yang belum kita serahkan kepada Kristus? Mari kita serahkan semuanya kepada Kristus, semoga semua persoalan di masa lalu kita diputuskan sehingga kita boleh hidup dalam kemerdekaan Kristus yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.